Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Arista Rizky, salah satu dosen program studi pendidikan matematika, jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Video ini memuat penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Matematika 1. Mata kuliah Statistika Matematika 1 merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menjembatani konsep dalam statistika dan matematika dengan menggunakan teori peluang dan kalkulus untuk membuktikan secara matematis mengenai metode-metode statistika. Mata kuliah ini memiliki relasi dengan mata kuliah yang lain seperti Statistika Matematika 2, Statistika Dasar, Statistika Non-Parametrik, dan Skripsi tentunya. Dengan mata kuliah yang menjadi prasyaratnya adalah Statistika Dasar. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan distribusi peluang untuk mengambil keputusan yang tepat pada bidang pendidikan matematika berdasarkan data yang objektif dan representatif. CPL dalam Statistika Matematika 1 yaitu yang pertama, mampu mengintegrasikan nilai, norma, etika akademik, sikap tanggung jawab, kerja sama, serta semangat kemandirian, kejuangan sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menguasai konsep fakta, prinsip, dan operasi matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Dan yang keempat, mampu mengaplikasikan konsep, fakta, prinsip, dan operasi matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Adapun pola pokok ilmiah atau PIP Universitas Mula Warman yang diintegrasikan adalah konsep perubahan sosial dalam masyarakat di daerah hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Materi satu semester pada mata kuliah ini mencakup kaidah pencacahan, teori peluang, teori peubah acak, fungsi densitas bivariat dan ekspektasinya, fungsi densitas marginal dan ekspektasinya, fungsi densitas bersyarat dan ekspektasinya, fungsi densitas dari transformasi peubah acak, kovariansi dan korelasi dari dua peubah acak, serta ekspektasi kombinasi linear dari beberapa peubah acak. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan strategi pendekatan DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya menggunakan buku referensi, slide presentasi, beamer dari bahasa pemrograman LaTeX, dan artikel ilmiah yang dapat diakses melalui LMS STAR. STAR yaitu singkatan dari Sistem Aplikasi Belajar, merupakan salah satu LMS internal Universitas Mula Warman yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini bertujuan agar sebelum masuk kuliah dimulai, mahasiswa sudah bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Sehingga saat pembelajaran atau perkuliahan dimulai, suasana kelas lebih aktif karena mereka sudah mengetahui dan menerima bayangan mengenai materi perkuliahan yang akan dipelajari. Pendekatan yang kedua yaitu interaction. Pada interaction dilakukan melalui tanya jawab atau diskusi kelompok yang didampingi oleh dosen dalam ruang kelas, lalu LMS STAR, dan WhatsApp Group. Selain itu, dalam pembelajaran daring, saya menggunakan video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Sedangkan untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan Discovery Learning dan Problem Based Learning. Model pembelajaran Discovery Learning digunakan untuk mendorong mahasiswa untuk menemukan sendiri teori dan konsep terkait statistika matematika. Dosen hanya memotivasi mahasiswa dalam menyimpulkan sendiri konsep statistika matematika yang sedang mereka pelajari.
Sementara metode problem based learning, mahasiswa nanti akan dituntun untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi statistika matematika 1, terutama materi distribusi bersyarat. Pendekatan yang ketiga yaitu assessment. Dalam asesmen ini dilakukan dengan pengamatan diskusi kelompok serta penugasan mandiri maupun kelompok. Selain itu, asesmen dilakukan pada pelaksanaan UTS dan UAS. Asesmen yang saya gunakan adalah menggunakan skema 1 dari 7 yang ditawarkan oleh Universitas Mula Warman. Adapun skema 1 ini terdiri dari 15% UTS, 25% UAS, 25% project PJBL, 25% tugas, dan 10% afektif. Demikian deskripsi pembelajaran mata kuliah Statistika Matematika 1 pada Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di kelas pada pertemuan ketiga mengenai peluang bersyarat. Selamat menyaksikan. Ya baik anak-anak, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sudah isi presensi STAR semua ya? Sudah. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang peluang bersyarat. Namun sebelum itu kita akan mereview pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya apa? Ya, silakan. Jadi pertemuan kemarin itu membahas tentang teori peluang. Nah, dari teori peluang itu kita mempelajari aksioma peluang. Nah, aksioma peluang ini jika memenuhi ketiga kondisi itu ada ketiga kondisinya, di mana ketiga kondisi tersebut itu suatu peluang kejadian itu lebih dari 0, kemudian peluang dari keseluruhan itu peluang kejadian dari keseluruhan itu sama dengan 1, kemudian peluang dari kejadian yang saling lepas itu dijumlahkan, Pak. Oh iya, benar, oke. Oke, untuk pertemuan ketiga ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat menentukan peluang bersyarat dari suatu kejadian dan mahasiswa dapat menerapkan teorema Bayes untuk menyelesaikan masalah peluang. Nah, untuk yang pertemuan ketiga ini ada dua referensi acuan yang baru yang bisa kita gunakan, yaitu dua jurnal Sinta 3. Yang keduanya ini membahas mengenai aturan asosiasi. Ada yang masih ingat ini apa diagramnya? Diagram Venn. Diagram Venn, oke, betul. Jadi misalkan ada dua himpunan ya, DTT dan PTT. DTT itu adalah himpunan siswa yang melakukan kesalahan data tidak tetap, dan PTT adalah himpunan siswa yang melakukan kesalahan prosedur tidak tepat menurut kriteria Watson. Apakah ada yang menjadi himpunan bagian? Ada. Ada yang tahu siapa? Ya. Yang Apa himpunan bagian itu DTT, itu himpunan bagian dari PTT. Ya, benar. Dapatkah kalian memperoleh aturan implikasinya? Berarti kalau misalnya dia anggota himpunan DTT, maka dia anggota himpunan PTT juga. Ya, benar. Oke, sekarang kasus yang kedua ya. Di sini tidak ada himpunan bagiannya. Apakah masih berlaku implikasi yang tadi? Tidak ya. Dapatkah kalian menentukan peluang jika siswa melakukan kesalahan DTT, maka ia juga melakukan kesalahan PTT? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Berapa peluangnya? 8/16 atau 1/2. Ya, 8/16. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang ditemukan himpunan bagian yang secara mutlak memenuhi aturan implikasi. Oleh karena itu diperlukan konsep peluang bersyarat untuk menentukan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi jika kejadian lain sudah terjadi. Nah, sekarang perhatikan persamaan satu ini.
Peluang bersyarat dari kejadian A jika kejadian B itu sudah terjadi ya. Ini rumusnya seperti ini. Peluang A dengan syarat B. Jadi syaratnya itu berada di setelahnya garis ya. Itu sama dengan peluang irisan dari A dan B dibagi dengan peluang B. Dan ini jika peluang B lebih dari 0. Ada yang tahu kenapa harus peluang B lebih dari 0? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi di situ mengapa peluang kejadian B itu harus lebih dari 0? Itu dikarenakan di situ kan merupakan peluang kejadian A dengan syarat kejadian B. Itu mensyaratkan bahwa kejadian B tersebut itu harus benar-benar terjadi. Karena peluang di mana kejadian B itu tetap terjadi itu adalah tidak 0, berarti kan itu kan harus mensyaratkan bahwa peluang untuk kejadian B itu tidak boleh sama dengan 0. Karena yang namanya peluang itu selalu dari 0 sampai 1, maka disitulah mengapa peluang untuk kejadian B itu disyaratkan lebih dari 0. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang dari persamaan satu ini kita bisa memindahkan ruas ya. Jadi peluang A iris B itu sama dengan peluang B dikali dengan peluang A iris B. Dan hal ini bisa kita tukar ya antara himpunan A dan himpunan B. Misal himpunan A dulu yang kita hitung peluangnya, nanti dikali dengan peluang dari himpunan B dengan syarat A sudah terjadi, seperti itu. Peluang bersyarat ini juga memenuhi syarat peluang gitu ya. Ini ada 3 syarat peluang. Nah, sekarang perhatikan persamaan 2 yang tadi ya. Kalau misalkan A itu kita substitusi dengan himpunan A1 iris A2 dan himpunan B kita substitusi dengan A3 gitu ya. Maka peluang A1 iris A2 iris A3 itu adalah peluang dari A1 kali peluang A2 dengan syarat A1 dikali dengan peluang A3 dengan syarat A1 dan A2 telah terjadi. Nah, sekarang ini ada hukum peluang total ya. Oke, baik, silakan perhatikan dari gambar ini. Misalkan A1, A2 dan A seterusnya itu adalah partisi dari ruang sampel S gitu ya. Berarti mereka itu tidak ada irisannya untuk himpunan A. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B ini beririsan dengan himpunan A yang lain gitu ya. Sehingga untuk menentukan himpunan B ini kita bisa menghitungnya berdasarkan irisannya. Jadi himpunan B ini terbentuk dari himpunan B diiris dengan A1, ya kan? Kemudian himpunan B diiris dengan A2, himpunan B diiris dengan A3, himpunan B diiris dengan A4, dan seterusnya. Dan jika kita menggunakan persamaan yang tadi gitu ya, jadi peluang B itu sama dengan peluang A1 dikali dengan peluang B dengan syarat A1 telah terjadi. Ditambah dengan peluang dari A2 kali dengan peluang B dengan syarat A2 sudah terjadi gitu ya, dan seterusnya, sehingga terbentuklah semua komponen untuk peluang dari B. Nah, sekarang ini ada teorema Bayes ya. Perhatikan persamaan berikut ini dengan menggunakan hukum peluang, bahwa peluang B itu adalah peluang dari semua kemungkinan yang mengiriskan dengan himpunan B gitu ya. Dan ini dikenal dengan teorema Bayes. Oke, sekarang kita perhatikan kembali kasus ini ya, dua himpunan DTT dan PTT. Tadi kita telah mengetahui peluang PTT dengan syarat DTT adalah 0,5. Nah, sekarang berapa peluang DTT dengan syarat PTT? Dengan menggunakan persamaan yang tadi ya, tadi ini diketahui 0,5, jadi kita tinggal substitusi. Peluang DTT berapa? 16/33. Dari mana? 8 tambah 8 dibagi, ya dibagi 33, oke. Sekarang peluang PTT berapa? 11/33. Ya, dari mana? Dari 8 tambah 3 dibagi semuanya, 33. Oke, dan hasilnya adalah 8/11. Pak, jadi menanya Pak. Ya, silakan. Jadi beda ya Pak peluang DTT dengan syarat PTT dengan peluang PTT dengan syarat DTT. Ya, benar. Jadi peluang PTT dengan syarat DTT berbeda dengan peluang DTT dengan syarat PTT. Kenapa berbeda? Karena dari segi rumus pembaginya berbeda ya, walaupun di bagian atasnya pembilangnya itu sama. Sementara kalau di syarat itu yang mana dulu yang terjadi gitu ya. Kalau yang
DTT dengan syarat PTT artinya kejadian PTT itu terjadi terlebih dahulu. Nah, sekarang dalam konteks aturan asosiasi, ini namanya asosiasi ya. Jadi confidence dari implikasi ini itu sama dengan peluang DTT dengan syarat PTT. Di sini ada hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi yang dengan syaratnya ini adalah sebabnya gitu ya. Di sini jikanya, makanya di sini jika ya. Jika PTT gitu, PTT sebelah kiri, tapi kalau dalam peluang PTT-nya ada di sebelah kanan seperti itu. Dan hasilnya adalah 0,73 atau 8/11. Kita masuk di konteks masalah ya. Sebuah tim peneliti pendidikan dari Universitas Mula Warman bekerja sama dengan guru di suatu sekolah telah selesai mengumpulkan data jenis kesalahan yang dilakukan siswa saat mengerjakan suatu soal. Dan data ini dikategorikan berdasarkan kriteria kesalahan dari Watson. Ada 7 kriteria. Yang pertama adalah data tidak tetap atau disingkat DTT. Yang kedua adalah prosedur tidak tetap. Yang ketiga data hilang dan seterusnya sampai masalah hierarki keterampilan. Di sini ada 7 kriteria kesalahan berdasarkan kriteria Watson. Nah, sekarang tim peneliti memiliki hipotesis bahwa kesalahan yang dilakukan siswa tidak terjadi secara acak, melainkan saling terkait. Nah, mereka percaya ada pola tersembunyi. Misalkan, jika seseorang melakukan kesalahan DTT, maka ia juga melakukan kesalahan manipulasi tidak langsung atau MTL. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur dan menginterpretasikan aturan asosiasi, dan bagaimana cara menganalisis asosiasinya menggunakan kriteria Watson dengan menerapkan konsep peluang bersyarat. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan gitu ya. Nah, nanti akan saya beri soal, saya beri data ya. Datanya kurang lebih seperti ini. Ada nama, di sini ada kolom kesalahannya dari 7 kesalahan. Diberi kode 1 kalau siswa tersebut melakukan jenis kesalahan terkait gitu ya. Sementara kode 0 berarti tidak melakukan kesalahan. Nanti kita akan mencobanya dengan menggunakan Excel dan Python ya, untuk mengerjakan soal ini. Nah, di sini ada rumus ya. Support X itu adalah jumlah siswa yang melakukan kesalahan X dibagi dengan jumlah siswa yang dianalisis dikali dengan 100%. Sementara support X, Y artinya jumlah siswa yang melakukan kesalahan X dan Y dibagi dengan jumlah semua siswa yang dianalisis dikali dengan 100%. Sementara confidence itu adalah jumlah siswa yang melakukan kesalahan X dan Y dibagi dengan jumlah siswa yang melakukan kesalahan X dikali dengan 100%. Nah, semua rumus ini satuannya apa? Persentase ya, persen, oke. Nah, nanti variabel X, Y, dan Z ini dapat disubstitusi dengan jenis kesalahan siswa berdasarkan kriteria Watson yang tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Dalam teori peluang, istilah support dan confidence berperan sebagai apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi support itu sebagai peluang, Ya. kemudian confidence itu sebagai peluang bersyarat. Ya, benar. Oke, selanjutnya saya akan bagikan data ini dan kalian mengerjakan soal ini secara kelompok. Ini kalian kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Tadi kan pertanyaannya Yang memiliki support lebih dari 20%. Ya. terus karena di sini totalnya itu ada yang lebih kecil dari 7. Tadi kita sudah nyoba yang 7 itu yang paling mendekati 20%, jadi udah di bawah. Oke. Itu udah Berarti 7 itu berapa? 7/33 berapa? 20. Masih di atas. iya di atas 20. Masih di Jadi atas kalau 20. sudah di bawah 7 itu udah nggak di atas 20. Oh, oke, berarti Jadi Yang- 2 sama patokannya 7 ya batasnya Iya. ya. 2 sama 4. Iya, kita eliminasi gitu, kita nggak nyoba. Oke. KLR enggak, MHK. Baru dapat apa?
DTT. Pak mau nanya. Oh ya, silakan. Yang untuk nomor 2, untuk sembarang himpunan B, apakah berlaku peluang A ini lebih besar atau sama dengan peluang A irisan B? Itu jawabannya ya berlaku. Ya, kenapa? Contohnya, irisan DTT sampai TT itu kan 8. Terus masing-masing kesalahannya mereka itu kan yang DTT itu 16, terus PTT itu kan 11. Ya. Jadi otomatis irisannya DTT sampai TT itu lebih kecil dari kejadian masing-masing kesalahannya. Iya, benar sekali. Tapi kalian harus mengecek dari semua jenis, iya, semua kemungkinannya dicek seperti itu. Oke. Ya. Matriks apa itu? Ini matriks apa di mana matriks di mana setiap entry-nya itu kan merepresentasikan banyaknya siswa yang melakukan dua kesalahan seperti yang tertera pada baris sama kolom. Terus diagonal utama itu apa? Nah, jadi untuk diagonal utamanya itu kan adalah di sini kan untuk entry yang paling kiri atas itu kan DTT sama DTT. Artinya ini sama saja dengan banyaknya siswa yang melakukan satu kesalahan DTT itu. DTT, okay. Demikian juga kesalahan yang lainnya. Iya, siap. Oke. Ya, berarti ya agak beda strateginya ya. Kenapa? Nomor 6, Pak. Nomor 6. Kenapa dia nomor 6? Kan harusnya rumusnya yang ini kan Pak? Iya, rumusnya. Confidence ini. Nah, tapi tadi yang awal tuh kita bisa tentukan 9/33 itu 9 dari yang KH MTL-nya, baru 16 ini dari DTT-nya. Itu kan hasilnya nggak lebih dari 80%. Nah, tapi yang di sini yang jika KH iris MTL maka DTT, itu kan berarti DTT-nya di atas kan Pak? Bukan, itu irisan dari ketiganya. Berapa banyak yang berapa peluangnya? Pernya itu yang 2 ini. Berarti 8/33 gitu kalau bawahnya? 8 ya betul, 8 per 33. Karena per 33 ya. KH iris MTL kan 8. Betul. Berarti di bawahnya akan selalu 8/33. Ya, bagian atasnya pembilang ya pasti 8/33. Karena dia itu apa? Ketiga irisannya tersebut gitu. Nah, sementara ini kan jadi syaratnya ya. Nah, ini supportnya berapa gitu. Coba hitung berapa supportnya. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang ini ada 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan 1, 3, dan 4 kita pakai spin ya. Yang nomor 1. Ya, oke. Ya, ini nomor 1 ya. Sama semua? Ya, sama semua ya. Ya, oke, sama. Yeay. Kita spin kembali. Ya. Iya, kelompok 3 ya. Nah, oke, 6 ya, sama semua ya. Ya, kelompok 2. Siapa kelompok 2? Sekarang untuk nomor 2, siapa yang bisa? Ya, silakan siapa ya? Jawabannya iya berlaku. Iya. Contohnya misalnya DTT diiris dengan PTT itu kan ada 8. Lalu kita bisa lihat dari data ini
Itu masing-masing kesalahannya DTT itu ada 16, lalu PTT itu ada 11. Jadi terbukti bahwa irisan DTT sampai PTT itu masih lebih kecil dari kejadian masing-masing kesalahan antara PTT sama DTT. Ya, oke. Oke, tekan dulu. Oke, untuk yang soal nomor 5. Siapa yang bisa jawab? Sudah. Tulis ke depan, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Kesimpulan untuk pertemuan 3 ini apa? Ada 5 ya, 5 poin. Yang pertama adalah support. Support itu menyatakan peluang gitu ya. Jadi support A dan B itu adalah peluang irisan A dengan B gitu. Dan nilai ini tidak negatif ya, non negatif. Dan total dari semua kemungkinan itu sama dengan 1. Confidence dari implikasi jika A maka B itu sama aja dengan support irisan support A dan B dibagi dengan support B gitu ya. Dan juga berlaku aturan bias. Inilah kesimpulannya. Ada tugas untuk dikumpulkan di minggu depan ya. Jadi sekarang buatlah aturan asosiasi dari data yang kalian miliki tadi jika supportnya di atas 50% dan confidence-nya di atas 90%, seperti itu. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai teori peubah acak gitu ya. Jadi misalkan siswa melakukan kesalahan KH itu 25% gitu. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 6 lembar jawaban siswa. Nah, sekarang pertanyaannya begini, berapa peluang tepat 2 dari 6 siswa melakukan kesalahan KH? Salah satunya kita bisa menghitungnya seperti ini gitu ya. Ini salah satu kemungkinannya. Dan ini bisa disederhanakan dengan mendefinisikan X sebagai peubah acak. Dan ini kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Oke, baik. Kita coba menggunakan Excel dulu ya. Sekarang kalau dari Excel, berapa yang supportnya di atas 20%? Ada yang DTT, PTT, DH, KH, sama MTL. Itu yang satu variabel, Pak. Oke, untuk yang lebih dari 1, yang Kalau 2? yang lebih dari 1 itu ada yang DTT PTT, DTT DH, terus DTT KH, sama DTT MTL. Oke, iya. Itu kalau ya, berarti yang 1 sama 0 ini juga membantu kan, Pak? Untuk yang di 2 variabel, bahkan yang 3 juga nanti. Ya, karena benar. tinggal dikali gitu. Oke, iya benar, tinggal dikali. Untuk Pak. lebih dari 1. Oke, Pak. Oke, kita coba dengan menggunakan Python seperti apa ya? Ini Pak, jadi dengan saya menggunakan Python, saya menemukan 8 indikasi kesalahan. Nah, ini. Nah, yang pertama, jika DH, maka DTT. Kemudian, jika MTL dan KH, maka DTT. Dan seterusnya ke bawah. Gitu, Pak. Oke, sekarang supportnya berapa? Nah, untuk supportnya yang untuk DH itu sebesar 0,2121 atau sekitar di atas 20%. Dan untuk support DTT itu adalah 0,4848 atau sekitar di atas 20%. Dan seterusnya. Oke, sekarang confidence untuk implikasinya berapa? Nah, untuk confidence implikasinya yang pertama, jika DH maka DTT itu sebesar 1,000. Kemudian jika MTL dan KH maka DTT itu sebesar 1,000 dan seterusnya ke bawah. Iya, oke. Terima kasih. Ya, Pak.